Membuat sebuah mobil bukanlah perkara yang mudah, bahkan untuk perusahaan yang sudah besar sekalipun, terutama dari segi R&D dan waktu yang dihabiskan. Belum lagi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, serta penyesuaian dengan permintaan konsumen yang berbeda-beda di setiap mereknya. Maka dari itu muncullah istilah badge engineering, yaitu praktik di industri otomotif di mana satu mobil dijual dengan merek atau badge yang berbeda-beda. Seringkali hanya berbeda di bagian logo, grill, atau detail kecilnya saja. Tapi sebenarnya secara keseluruhan, ini adalah mobil yang sama secara teknis. Contohnya seperti yang sering kita lihat Avanza dan Xenia, Agya dan Ayla, atau Terios dan Rush. Dengan adanya badge engineering atau rebadging ini, perusahaan cukup mengembangkan satu model saja dan dijual dengan merek yang berbeda-beda sehingga bisa menghemat biaya desain, biaya uji coba, dan biaya produksi. Selain itu, rebadging ini juga berguna untuk menyasar market yang berbeda-beda dari setiap brand kendaraan. Contohnya Daihatsu Xenia yang menyasar mereka yang ingin mobil murah dan Toyota Avanza yang menyasar kelas yang lebih premium. Rebadging ini juga sering digunakan oleh merek-merek tertentu untuk menjangkau segmen yang belum mereka kuasai, tanpa perlu pusing mikirin gimana caranya bikin mobil baru. Contohnya Subaru yang biasa dikenal sebagai mobil rally yang kencang, tapi mereka juga ingin punya mobil komersil. Akhirnya mereka merebadge sebuah Daihatsu Hijet menjadi Subaru Sambar. Tapi sayangnya rebadge ini tidak selalu sukses dan berhasil untuk kedua belah pihak. Seperti yang terjadi di All New Livina yang merupakan rebadge dari sebuah Mitsubishi Expander. Secara desain, Livina ini sejujurnya bisa dikatakan lebih bagus dari sebuah Expander pada masa itu. Tapi entah kenapa mobil ini malah kurang laku. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas beberapa alasan kenapa mobil ini kurang diminati dan apakah masih layak untuk dibeli, mengingat harganya yang sekarang berada di bawah Expander. Tapi secara fitur dan kenyamanan, hampir sama. So, langsung aja kita bahas. Nissan Livina atau Grand Livina pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2007, tepatnya di bulan April. Hadir sebagai MPV 7-seater yang pada masanya sebenarnya mobil ini mengincar dua kelas sekaligus, menantang dua mobil sekaligus dengan menghadirkan dua varian mesin. 1800cc untuk melawan Kijang dan 1500cc untuk melawan LMPV seperti Avanza dan Xenia. Untuk versi 7-seater ini disebut sebagai Grand Livina. Variannya sendiri ada 3, SV, XV, dan Limited. Lalu 1 tahun kemudian di tahun 2008 keseriusan Livina mengacak-acak pasar permobilan ini nampak semakin serius dengan menghadirkan versi 5-seaternya yang lebih pendek untuk melawan Yaris dan Jazz. Dan namanya pun berubah jadi Nissan Livina saja tanpa Grand untuk yang versi 5-seater. Dan ya, ternyata beneran laku. Mobil ini cukup banyak ditemukan di jalan pada masanya. Lalu pada tahun 2013 terjadi facelift yang cukup major dengan beberapa perubahan dan kodenya pun berganti dari L10 menjadi L11. Kemudian karena pasar untuk 1800cc-nya ini ternyata kurang laku, pada tahun 2015 Nissan memutuskan untuk menghentikan produksi di varian ini. Pergerakan Nissan kemudian seolah berhenti juga di Grand Livina ini, di mana di saat yang bersamaan brand lain sedang berlomba-lomba untuk memunculkan varian baru. Nissan malah seolah telat panas. Hingga akhirnya pada tahun 2019 muncul All New Livina yang ternyata hasil rebadge dari sebuah Mitsubishi Expander. Langkah tersebut diambil oleh Nissan untuk alasan efisiensi penggunaan platform, karena kedua merek itu ternyata tergabung dalam satu aliansi yang beranggotakan Nissan, Renault, dan juga Mitsubishi. Regional Senior Vice President Nissan Asia dan Oceania, Yuta Kasanada mengatakan bahwa Expander sangat mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat Indonesia. Jadi dia memanfaatkan hal tersebut untuk memunculkan Livina yang terbaru ini. Dan juga di saat yang bersamaan, masyarakat juga sudah menantikan produk Nissan yang baru, maka lahirlah Livander ini alias Livina Expander. Tapi setelah diluncurkan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Penjualannya jauh berada di bawah Expander. Pada periode Januari sampai September 2022, distribusi Livina hanya sebanyak 894 unit. Sangat berbanding terbalik dengan Expander yang pada masanya di tahun 2022 distribusinya sebanyak 25.630 unit. Tapi dibalik semua itu, Nissan Livina ini ternyata juga tidak bisa dibilang jelek, malah lebih bagus di beberapa bagian. Serta harganya juga mulai menarik untuk yang second-nya. Dan berikut beberapa hal menarik dari All New Livina ini. Dari luar sekilas yang membedakan antara Expander dan Livina ini hanya di bagian depannya. Expander menggunakan desain yang lebih kaku, yang Mitsubishi menyebut bahasa desain ini sebagai Dynamic Shield, yang menonjolkan kesan gagah, modern, mewah, serta terinspirasi dari desain sebuah SUV crossover. Sedangkan Livina menggunakan bahasa desain khas Nissan, yaitu V-Motion. Desain ini terlihat jelas pada bagian grill depan yang berbentuk huruf V dengan aksen chrome. Selain itu, Livina juga memiliki lampu LED dengan desain yang terlihat seperti bumerang, yang juga merupakan ciri khas dari Nissan.
Desain ini lebih ke arah elegan yang membuat mobil ini lebih layak digunakan di perkotaan. Oh iya, untuk trim levelnya sendiri, All New Livina ini ada 4. Varian E untuk terendah, kemudian ada EL, VE, dan VL untuk varian tertingginya. Di bagian interior, All New Livina ini malah bisa dikatakan lebih bagus dari sebuah Expander. Expander varian tertinggi yang Ultimate menggunakan warna interior yang dominan berwarna beige. Sedangkan untuk Livina yang tertinggi, tipe yang VL, menggunakan warna yang dominan hitam, yang terlihat lebih sporty. Dan untuk beberapa orang yang mungkin makainya agak jorok ya, warna hitam ini cenderung lebih aman untuk digunakan sehari-hari. Dimensi luarnya juga sedikit lebih besar Livina ini dibandingkan Expander. Panjangnya 4,5 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya 1,7 meter. Dengan wheelbase 2,7 meter. Di bagian belakang juga sedikit agak berbeda, di mana lampu dari Livina ini berbentuk seperti huruf V. Dari fitur yang ditawarkan juga sebenarnya mirip-mirip saja. Di baris pertama sampai baris ketiga, penyimpanannya itu luas dan banyak, khas Expander. Speedometernya sama, pengaturan spionnya lengkap, ada traction control, electric mirror, power window, central lock. Hanya saja untuk Livina di bagian head unitnya sudah ada Apple CarPlay, sedangkan Expander belum pada masa itu. Tapi Expander juga punya kelebihan, yaitu adanya cruise control, sedangkan Livina belum ada. Dari segi mesin, Livina ini menggunakan mesin yang sama dengan Expander, 1,5 liter atau 1500 cc dengan kode 4A91, yang tersedia dalam transmisi 4-speed matic atau 5-speed manual berpenggerak roda depan, yang mampu menghasilkan tenaga 104 horsepower dan torsi 141 Nm. Sama persis seperti Expander, yang artinya tidak ada lagi istilah mesin ngelitik di mobil Livina yang terbaru ini. Tapi ya khas Nissan ya, mungkin di perawatannya agak sedikit lebih mahal, tapi kurang tahu juga sih ya. Coba yang punya Livina ini komentar di bawah kira-kira biaya servisnya apakah lebih mahal atau biasa aja. Posisi berkendaranya juga sama, suspensinya juga sama, ya karena emang ini beneran mobil yang sama, cuma beda di tampilan kosmetiknya aja. Tapi kok mobil ini malah nggak laku ya? Ada beberapa alasan dan spekulasi yang muncul terkait dengan ketidaklakuan dari sebuah All New Livina ini. Pertama, ada yang mengatakan kalau mobil ini launchingnya lambat, tidak berbarengan dengan Expander di tahun 2017. Mobil ini malah telat 2 tahun. 2019 baru muncul, dan pada saat kemunculannya, modelnya ini sudah agak jenuh. Dan orang-orang juga sudah berpikir, ngapain beli Livina lagi? Toh udah ada Expander yang udah teruji. Dan juga stigma di masyarakat yang menganggap kalau merawat sebuah Nissan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Kemudian di saat kemunculannya juga hampir bersamaan dengan penurunan performa dari brand Nissan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, Nissan sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dealernya sudah mulai terbatas dan membuat konsumen juga berpikir 2 kali untuk membeli mobil ini. Dan hal tersebut juga pastinya akan berpengaruh ke harga jual dari mobilnya. Kita tahu bahwa harga jual dari sebuah mobil Nissan akan cenderung lebih turun dibandingkan merek-merek kompetitor. Udah harga jualnya rendah, maintenance-nya juga mahal, ya siapa yang mau beli? Begitu kira-kira pendapat orang. Tapi apakah mobil ini masih layak untuk dibeli? Jawabannya tentu saja masih sangat layak, apalagi kalau kalian bukan tipe orang yang mikirin harga jual, yang penting bisa beli mobil yang bisa dipakai sampai bosan, nggak mikirin lagi harga jualnya gimana, ya silahkan aja beli si Livina ini. Terlebih lagi ini desainnya juga bisa dibilang nggak pasaran, bahkan bisa dikatakan lebih mewah daripada Expander. Expander biasa ya, tapi bukan Expander Cross, itu beda cerita. Dan terlebih lagi ini adalah 7-seater yang pastinya sangat luas, nggak ada cruise control, nggak masalah, tinggal pasang aja, nggak terlalu mahal juga kok. Harga mobilnya juga sekarang lebih murah dibandingkan Expander untuk yang second-nya, jadi terlihat sangat menarik. So, kesimpulannya untuk siapa mobil ini? Mobil ini cocok untuk kalian yang pengen beli Expander tapi nggak mau samaan dengan Expander lainnya, yang suka desain lebih mewah dan elegan, tidak sekaku Expander. Dan sekian pembahasan kita mengenai All New Livina ini. Silahkan like, share, dan subscribe kalau suka. Komentar kita bahas apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.